Kita bisa nanti seperti menggunakan front end, tapi dengan perintah PHP aja gitu, dengan perintah back end. Kalau kita pakai PHP, kita misalnya mau buat tampilan yang apa sih ya, yang dia berubah secara real tanpa kita reload gitu, apa istilahnya? Lupa ya. Eh, Seperti halnya yang front end yang mungkin saudara sudah ada baca-baca. Kalau misalnya kita chatting lah ya, kita buat aplikasi chatting. JavaScript itu bisa meload tanpa kita refresh, tanpa kita reload. Dia muncul sendiri ya kan. Tapi kalau dia back end, kita harus reload, harus diklik dulu baru jalan ya. Nah, Liveware ini menyuguhkan hal yang berbeda. Dia pakai PHP seperti biasa, tapi kita nanti pengalamannya pengalaman front end. Keren ini Liveware ini. Dan dia memang ditujukan untuk Laravel. Ya, sepertinya orang kawan-kawanan orang eh, programmernya Laravel juga. Oke, ini sudah selesai tadi. Ini fresh install. Berarti ketika saya ingin menjalankan PHP-nya, SAM saya aktif Apache MySQL. Saya ke localhost. Kemudian saya buka PBOL UAS. Kita ke public ya kan. Public. Sekarang di sini sudah jalan fresh install dari Laravel. Kita ke public-nya. Berarti alamat domain kita ada di localhost PBOL UAS public ya kan. Kalau seandainya kita buka dari code editor, misalnya kita ke Visual Studio Code, ini tadi sudah jalan. Kita ada di public ini ya. Oke, ini fresh install tadi. Saya buka langsung dari sini. Kalau kita lihat dari INV, pengaturannya masih localhost. Biasa kalau di lab kita akan buat seperti ini. Public ya kan. Localhost, /public. Oke, ini kita jalankan dari langsung localhost-nya seperti ini. Dari kita simpan di C, SAM, kemudian htdocs. Kita juga memanggilnya ke sana. Oke, sekarang ada pengalaman yang berbeda. Kita buatkan domain lokalnya gitu. Agar nanti Laravel ini kita memanggilnya via domain, bukan dari publiknya gitu. Apakah berbeda? Sebenarnya mungkin kita tidak bisa bilang berbeda karena itu juga yang kita panggil ya. Tapi tentu pengalamannya berbeda ya. Satu menggunakan localhost, satu lagi menggunakan local domain. Gimana caranya? Yang pertama kita ke atau gini dulu, misalnya kita ingin PWL UAS ini seperti halnya domain. Misalnya pboluas.com gitu kan. Ini kan domain ya kan. Tapi kita ingin di lokal saja, bukan di apa ya, bukan online ya kan. Kalau saya buka ini pblstripuas.com misalnya, eh, provider mengatakan itu tidak ada gitu kan, mercusuar. Artinya domain ini nggak ada. Oke, karena tidak ada, saya akan buat ini di lokal saja, pbluas.com. Nanti dia di lokal. Oke, caranya. Nah, ini nanti boleh kalau tidak ingat nanti boleh dicatat atau lihat di YouTube, nanti saya upload juga di YouTube biar nanti bisa ditengok-tengok. Kita tidak lama, hanya setengah jam aja ini sampai mati apanya Zoom-nya. Kita ke
Windows terlebih dahulu. C, Windows. Oke, Windows. Kemudian sistem 32. Sistem 32. Oke. Kemudian drivers. Selanjutnya ada etc. Saya ulangi. Windows. C, Windows. Sistem 32. Drivers. etc. Kemudian ada di sini host. Host. Saya buka ini tidak dibaca, di filenya nggak file tanpa ekstensi. Jadi dia Windows ini tidak bisa membaca ini ekstensinya apa. Tanpa ekstensi dia nggak ada titik apanya ya kan. Kalau titik txt misalnya berarti Notepad ya kan. Ini saya buka via Edit with Notepad++. Oke. Di sini kita tambahkan satu domain, ikuti saja nanti ini localhost dan ini. Saya udah banyak, ini berdasarkan latihan dan project saya. Nah, ini misalnya saya tambahkan satu lagi sesuai dengan nama tadi. Saya ingin namanya tadi pbwluas.com atau pakai domain ID seperti saya juga bisa. Biar agak ke Indonesiaan ya kan. .id seperti domain-domain lokal gitu ya, ID. Kemudian kita simpan. Di sini dia nanti minta berdasarkan apa? Notepad plus-plusnya dibuka melalui administrator. Jadi dia nyimpannya harus dari administrator. Kalau kita simpan, dia minta konfirmasi administrator mode katanya. Oke, yes, silakan buka lagi gitu. Kita kasih izin. Oke, nanti dia buka lagi tapi berdasarkan administrator. Ini administrator. Tinggal kita save saja. Oke, save. Dia sudah save. Kemudian kita tutup. Oke, sampai situ habis. Selanjutnya baru kita ke Apache. Untuk bagian Windows sudah selesai, baru kita ke Apache. Ini saya tutup. Tutup sistem 32, Windows, baru kita ke Apache. Karena ini punyanya si Apache. Apache inilah yang menjalankan PHP ya. Kalau tanpa Apache ya nggak bisa jalan, nggak bisa jalan PHP-nya gitu kan. Oke. Kalau saudara mau boleh di stop dulu Apache-nya karena kita nanti restart. Ini biasa saya biarkan aja dulu. Apache, kemudian conf, selanjutnya extra. Ada di sini vhost, virtual host ini kalau tidak silap. Vhost. Dan dia ada ekstensinya .conf. Cuman Windows nggak tahu itu .conf itu seperti apa sih ikonnya. Saya buka ada Notepad. Kemudian kita hidupkan name virtual host di port 80 ya. Ini kalau dia basically-nya secara default ini pakai tanda pagar, artinya dia mati gitu. Kalau mau menghidupinnya kita buang tanda pagarnya. Kemudian kita kasih seperti halnya yang sudah dicontohkannya. Kita hidupkan dulu port 80-nya. Ini nanti boleh saya kasih linknya kalau mau copy yang ini. Atau diketik manual juga bisa. Sedikit kok kan. Ini salah satu yang saya coba buat. Misalnya Laravel 10 ID. Satu virtual host, satu domain. Satu domain itu satu perintah ini. Ini satu domain. Ini juga, ini untuk port 80-nya. Berarti kalau localhost, langsung dia mengarah nanti ke Cisam-Hatidoc. Ini bawaan biasanya. Oke, saya ke tadi yang kita buat pbwluas.id ya tadi. Ini saya copy satu blok. Oke, namanya adalah
pbwl strip uas.id. pbwl strip dash uas. Letaknya csam htdoc. Nah, ini tadi namanya pbwl uas public. Langsung ke publiknya. Nah, ini juga ke bawahnya csam htdoc pbwl uas public sama htdoc pbwl uas public. Udah itu aja. Saya simpan. Ini saya restart. Apache-nya mesti di restart. Karena waktu dia hidup tadi, waktu dia start, ini belum dikenal. Oke, ini namanya pbwl uas.id. Jadi kalau ini saya jalankan, dia langsung mengarah ke yang ini. Localhost pbwl uas public. Jadi ini lebih cool dia kan. Lebih keren ya. Karena dia pakai domain gitu. Jadi ketika kita ngeset di Laravel, ini boleh kita ngesetnya ke domainnya gitu. Nah, gitu. Kita ngesetnya ke domain, bukan ke public kayak tadi lagi gitu. Nah, kita tadi ada di csam.htdoc pbwl uas di sini. Ini isi dari Laravelnya. Kita mesti bukanya ke public. Nah, jadi itu spesialnya Laravel ini. Eh, Sepanjang saya ingat, memang Laravel ini duluan membuat teori seperti ini, di mana seluruh resource yang tidak dilihat oleh umum, publik, itu letaknya di belakang publik ini gitu. Jadi kan kita kalau buka ini, kalau buka, nah inilah misalnya, publik. Laravel ini dia membuka di belakang dia gitu kan. Di belakang folder publik ini sebenarnya. Ini kan di belakangnya publik itu gitu. Disitulah kekuatan Laravel ini. Makanya ketika kita buat misalnya domain seperti ini, yang dibuka itu bukan di dalam publiknya gitu. Kalau kita, nah, mungkin ada udah paham lah ya, udah semester 6 ya. Kalau misalnya saya di sini ada contoh. Kalau saya buka buka ini dari localhost, kita kan ke localhost, contoh ya kan. Di dalam contoh ini, saya buat folder satu, misalnya fd1. Maka saya akan melihat fd1 itu berada di dalam contoh ini ya. Kalau saya buka di dalamnya fd2, berarti kan yang ada di dalam ini lagi ya kan. Ini fd2. Ini fd2 ya kan. Atasnya ini. Nah, berarti saya ada di localhost slash contoh ya kan. Di dalam contoh ini fd1, fd2. Berarti website itu harus ada di dalam fd ini ya, di dalam contoh ini ya kan. Di dalam contoh ini gitu. Nah, apalah yang kita letakkan di dalam ini atau di dalam FD. Di kekuatan Laravel itu ketika kita buka public, seharusnya semua resource-nya ini ada di dalam public ini ya kan. Tapi tidak gitu kan. Ternyata dia ada di belakang public ini gitu. Nah, jadi yang semua yang ini yang selain dari public ini, kita bukanya hanya yang kita lihat hanya yang ada di dalam public ini saja. Padahal sebenarnya dia mengeksekusi di belakang dia gitu, di belakang publik. Nah, itulah kerennya. Jadi ketika kita misalnya posting seperti ini, kita sudah langsung ke publiknya. Dan orang tidak akan bisa melihat apapun di dalam domain itu. Kenapa? Karena resource-nya itu ada di belakang domain ini. Di belakangnya gitu ya kan. Maka ini nggak akan bisa ditembus gitu. Cuman menembusnya? Karena dia seharusnya dia slash apa gitu. Slash fd1 berarti fd1 itu ada folder di dalam publik itu ya. Ternyata nggak ada folder apa-apa di dalam ini gitu ya. Ah, disitulah kekuatan dia itu. Ketika nanti kita letakkan ke hosting, begitu juga gitu. Di hosting itu kita diberikan satu folder semacam htdoc-nya. Kalau di cPanel itu namanya public HTML. Nah,
Public HTML itu hanya diletakkan publiknya saja gitu. Sedangkan resource relevant yang lain itu kita letakkan di belakang lah publik itu. Ah, itu keren. Cool. Jadi di dalam publik ini nggak ada apa-apa ya kan. Kita nggak ada ngapa-ngapain di dalam publik ini ya kan. Seluruh praktikum kita misalnya di lab, kita nggak ada buat apa-apa di publik ya kan. Kita buatnya di app, HTTP, controller, ada di model, ada di resource views ya kan. Ini aja yang kita kutak-katik terus ya kan. Controller, model, resource views. Ini aja ya kan. Padahal sebenarnya yang dibuka oleh domain itu ke publik ini loh gitu. Wah, kan keren itu ya kan. Kita nggak ada ngapa-ngapain di publik ini. Paling meletakkan CSS lah ya kan. Meletakkan JS, JavaScript-nya. Kalau pakai Bootstrap misalnya, kita letakkan Bootstrap-nya di publik. Kenapa? Karena itu harus bisa dipanggil. Kalau letaknya nanti di luar, dia nggak bisa dipanggil gitu. Karena dia dalam bentuk HTML, misalnya ini di si.winsu.acid, saya buka view source, ini letaknya harus di public. Jadi vendor ini letaknya di public. Vendor bootstrap min .css. Ini letaknya di public. Saya masih 513. Sekarang udah 530 ya kan. Ini letaknya semuanya di public. Kenapa ini di public? Ya memang boleh dilihat. Saya bisa lihat ini bootstrap ikonnya, saya bisa lihat. Ya kan. Ini boleh diambil gitu kan. Kalau ini juga bisa di open source ya kan. Semua yang di sini ini berarti letaknya yang dia sifatnya filenya ya letaknya di public gitu. Bisa diambil. Kalau mau dienkripsi bisa, enkripsi bisa juga. Kalau saudara mau lihat enkripsi yang gila itu di Facebook salah satunya. Coba saudara buka Facebook. Facebook itu dienkrip mereka itu. Kalau sudah artinya eh, bahkan CSS mereka pun mereka nggak mau membaginya gitu. Tapi sistemnya gratis ya kan. Di source. Coba saudara lihat. Ini gila ya. Dienkrip semua ya. Tengok ini ya. Dienkrip. JHS dienkrip semua. Kalau kita mau runut satu-satu memang dapat sih. Cuman gila lah nyarinya gitu kan. Nah, kita tengok ini. Ya, haknya hak mereka sih ya kan. Mereka bukan open source kan. Hanya memakainya aja yang gratis. Soalnya inilah. Kita bukain. Ada juga nampak di sini gitu. Nampak juga. Cuman dia kemana kemana arahnya, kemana propertinya, semua dienkrip. Contoh inilah. Nah, misalnya ini. Ini kemana arahnya ini? Nah, ini kemana? Kalau kita biasanya ke apa? Ke kelas apa ya kan? Kelas button, kelas input ini, form ini, itu segala macam. Ah, dia encrypt kayak gini. Jadi kemana mau merunut yang kayak gini? Ah, ya lihat ini. Kok tahu apa ini? Kok bisa diencrypt? Sudah ada yang buka nih. Kayak karena waktu itu saya pernah ingin mencoba tampilan dengan nuansa Facebook. Setelah saya buka CSS-nya semua, ya Allah ternyata diencrypt. Cuma ngambilin satu-satu, nggak kerjaan lah ya kan. Biarin aja buat sendiri ya kan. Atau yang open source. Oke, itu tadi untuk lokal domain sudah selesai. Mungkin Zoom-nya juga sudah mau habis. Silakan adik-adik yang mau ngobrol. Salsabila juga ada di sini. Silakan Salsa, kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah Pak, menggunakan. Ah ya, Muhammad Abdurrahman. eh, Peace, silakan. saya mau bertanya nih Pak. Tadi kan Bapak ada kayak bikin domain itu Pak. Mm-mm. Nah, depan itu kan ada kayak angka tuh Pak. Itu emang khusus emang dibuat apa bisa kayak custom gitu Pak? Kita bisa ngerubah-ngerubahnya sendiri Pak. Yang mana? Yang di Yang di sistem. Windows tadi Pak, Windows PHP tadi tuh Pak. Ya,
127.0.1 itu alamat IP localhost. Oh gitu, Pak. Sistem 32, driver, etc. Hmm. Ini IP localhost ini. Jadi domain kita itu sebenarnya dia kan IP, bukan nama itu. Tapi nggak mungkin eh, website itu pakai angka gitu. Makanya dikasih inisial. 127.0.1 ini IP-nya lokal. Jadi saya bisa buka IP lokal itu dari sini gitu. Ini localhost. Kalau SI kemana IP-nya? Gampang. Cari aja, ping aja dia. Ping, SI, insu, ACID. Nah, inilah IP-nya. Jadi kalau saya buka IP SI itu, kayak gini, buka nggak dia itu? Itu buka. Sebenarnya inilah IP SI. Tapi kita buat dengan inisial, dengan nama dia, domain namanya. Nah, ini yang 127.0.1 ya. Kalau soal 127.0.1. Ada lagi, Muhammad Abdurrahman Hafiz Nggak ada, Pak. Itu dari aja, SI2 ya. Pak. Oh, iya, Pak. Ada satu Nggak putus-putus suaranya. lagi nih, Pak. Kalau gini, Pak. Saya mau nanya ini, Pak. Satu lagi. Kita pengen mendalami Laravel ini. Halo? Ini ada nggak kayak grupnya gitu, Pak? Agak putus-putus suara Abdurrahman. Kayaknya jaringan saya agak apa, low. Apa tadi pertanyaannya? Khusus gitu, Pak. Nggak bisa nih, Pak. Gini, Pak. Jadi kan udah denger nih, Pak. Ah, oke, lancar. Nah, silakan. Habis. Eh, Gini, Pak. Kita ingin mempelajari itu ada nggak tutorial YouTube yang emang sesuai dengan yang Bapak ajarin gitu? Oh, Gitu, Pak. banyak, banyak. Kalau di YouTube banyak lah Rafael. Komunitasnya banyak. Pelan-pelan aja nanti dapat itu. Kalau sudah bisa OOP, Laravel Oh, ini gitu, nggak Pak. susah kok. Dia kuncinya di OOP aja. Makanya waktu kuliah, itu yang pertama saya ajarkan, OOP. Object Oriented Programming. Jadi kalau udah duduk konsep OOP, Laravel ini nggak susah. Kalau di YouTube banyak di YouTube. Yang di channel saya juga ya sesuai perkuliahan lah ya kan, nggak dalam kali sih gitu. Sesuai dengan materi yang kita bawakan. Karena memang bagi yang tidak tidak ada fashionnya memang agak dalam juga lah, agak berat juga. Memang harus duduk dia di depan laptop, harus fokus gitu kan. Mungkin begitu ya, Muhammad Abdurrahman Hafiz. Iya, Pak. Oke. Dari SI3 ada perwakilan. Reza dari mana? Reza Kurnia. SI berapa? SI2 Pak. Oh, SI2 juga. Sama kayak si Apis ya kan. Iya Pak. Naila Umniati. SI berapa? SI3 Pak. SI3. Oke. UAS sampai mana? Udah selesai? Belum Pak. Belum. Masih mau mencoba Pak.
Hmm, oke. Nur Kosrina, SI berapa? Nur, ini cuman santai-santai. Ada ya Nur. Ya Nur, SI SI. 3, Pak. Oh, SI 3 juga. Udah selesai, UAS? Belum, Pak. Nah, kapan lagi? Ini udah mau ke KN kan? Senin kan udah pikir kan? Masih mau nyoba, Pak. Ya, masih nyoba. Ya, lambat-lambat. Nanti telat. Itu mau ke KN pula. Suwinda, Aulan Iya, Pak. Sari. SI berapa? Suwinda. Halo. Ini kebiasaan nanti. Ada orang ya. Ini kebiasaan siap apa? Siap join dah tinggalin HP-nya. SI berapa Suwinda? Oke lah. eh Sebelum kita tutup, kita masih ada remaining meeting time 7 menit lagi. Oh, ini mungkin apa jaringan ini nggak bagus. SI 3 ya. Ya, oke. Ya, SI 3 ya. Oke. Oke, sebelum kita tutup, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Salsa, ada yang mau bertanya? Tanya-tanyakan? Udah, Pak. Pak, saya bisa bertanya lagi, Pak. Ya, ini yang di chat siapa? Salsa. Ya, itu saya upload di YouTube. Nanti saya bagikan lah. Nanti, oh si Salsa belum saya bagikan apa link YouTube-nya. Nanti saya bagikan ya. Siapa tadi lagi? Si Muhammad Abdurrahman Apis. Gini Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Kan untuk Laravel itu ada relasi ya yang waktu Bapak buat UASnya itu Pak. Ah, ah. Nah, itu saya udah baca documentation di Laravel itu ada kayak ada tiga ya nggak salah saya baca itu. Ada Mm-mm. one to one, terus ada one to many sama itu many to many. Nah, Iya. ketika saya coba ketiganya Pak, itu kok gagal ya Pak ya? Itu Eh, kayak mana cara menerapkan relasinya itu Pak? Boleh besok malam kita ngobrol lagi. Kalau Baru di, tuh Pak, ya, part video part video part 14 Bapak belum ada ya Pak ya? part 14 ya. Iya Pak. Kayaknya udah selesai lah itu. Katanya kita udah UAS. Kalau Oh ya udah dijelaskan nggak Pak. bisa dijelaskan. Tapi nanti dia dia apa? Di model dia. Itu kan ada tiga tadi kan. Ada one to many, many to many. Kalau one to one, perintahnya belongs to itu. Eh, atau hash one juga bisa. Kalau belongs to bisa one to many atau many to one. Kalau hash one kayaknya ada juga perintahnya hash one. Saya nggak hafal sih. Ada hash one atau hash many untuk many to many. Jadi misalnya begini, ada post sama kategori lah ya. Post untuk posting kategori. Jadi nanti di apa namanya di modelnya post itu dibuat belongs to ke kategori. Kemudian eh, eh, sepertinya di post saja udah cukup. Kalau seandainya mau dibuat di kategorinya juga bisa juga gitu. Artinya belongs to-nya nanti buat di post. Nanti ketika saudara saudara membuatkan tampil postnya,
menampilkan kategori yang relasinya dari misalnya ID kategori, saudara cukup buat di sana. Itu nggak bisa diapakan, diceritakan ya kan. Jadi nanti ditampilnya itu kita berdasarkan belongs to ke kategorinya gitu kan. Ada nggak saya buat di apa ya? Atau besok lah kita bahas, kita praktekkan langsung biar paham ya kan. Kalau di apa? Kayaknya di YouTube saya sudah ada itu. Atau nanti coba dibongkar-bongkar ke bawah lah kita. Tahun berapa saya ajarkan. Kalau ada ya. Kalau enggak ya cari di YouTube yang lain juga bisa, boleh. Nggak apa-apa. Tapi intinya itu, kalau untuk membuat relasi itu. Kita eh, kalau relasinya relasi sederhana, nggak perlu dia kita buatkan joinnya dari controller. Jadi nggak perlu kita buat select join, bla bla bla. Kalau relasinya sederhana ya, kalau cuman hanya untuk menampilkan nama kategori di post, gitu ya, nama kategori tapi di post ya, di mana relasinya nanti ID kategori di post berelasi dengan ID kategori di kategori. Nah, itu bisa nanti hanya menggunakan relasi sederhana. Kalau nanti saudara baca di dokumentasi Ravel namanya eloquent. Kalau eloquent ya. Nah, kalau itu untuk relasi sederhana jago dia gitu. Kalau relasinya sederhana, tapi kalau relasi yang rumit, komplit dia kita harus gunakan ya perintah-perintah yang rumit juga. Bahkan dia ada yang harus RAW, harus mentah dia gitu. Kita menggunakan DB query, harus query-nya langsung gitu. Ada nggak saya gunakan harus iya, karena nggak mungkin juga Laravel itu menyediakan sampai yang komplit dan rumit ya kan. Susah juga itu.